Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, senang sekali rasanya kita bisa bertemu lagi dalam acara Bincang Santai bersama pakar dari Lab Ekologi Sistematika Universitas Ahmad Dahlan. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita kedatangan narasumber yang cantik, yang berjilbab biru. Ini saya perkenalkan, namanya Mbak Sita Yusti Aziza. Jadi Mbak Sita ini beliau mungkin anggota PPBJ atau Paguyuban Pengamat Burung Jogja yang sudah cukup senior dan sekarang aktif di Bisa Indonesia. Dan mengapa beliau saya kejar-kejar untuk jadi narasumber, karena saya tahu nih beliau ini ternyata punya license, punya sertifikat yang bisa untuk melakukan pencincinan pada satwa khususnya burung, karena nggak semua orang bisa melakukan itu, harus orang-orang tertentu yang memang dia sudah terlatih, sudah banyak pengalaman, baru dia bisa dapat license. Nah, untungnya Mbak Sita ini ya masih temenan juga, jadi bisa ya Mbak Sita nanti kita cerita-cerita mungkin dari apa sih pencincinan bird banding itu, apa fungsinya, buat apa, terus mungkin bisa Mbak Sita cerita waktu dapat license susah nggak, berapa lama, setahun, 2 tahun pengalamannya, atau jangan-jangan bertahun-tahun. Nanti kita coba dengarkan saja cerita seru dari Mbak Sita tentang bird banding atau pencincinan pada burung. Nah, silahkan saya beri kesempatan Mbak Sita untuk bisa menceritakan seperti pengalaman kemarin bincang santai. Sebenarnya waktunya ya 30-45 menit, tapi kadang banyak sekali pertanyaan karena beberapa di antara kami ini masih baru Mbak Sita mengenai pencincinan pada burung terutama. Nah, jadi nanti kalau banyak pertanyaan ya semoga Mbak Sita dengan senang hati bisa sharing ke kami. Begitu ya Mbak Sita ya? Siap, Mbak. Baik, silakan. Jadi hari ini yang akan saya sharingkan tentang pengenalan penandaan untuk burung liar atau istilahnya bird banding. Jadi saya dan teman-teman itu tergabung dalam Paguyuban Pengamat Burung Jogja atau PPBJ. Mungkin beberapa teman-teman ada yang sudah tahu, bahkan ada yang menjadi anggotanya juga. Jadi kami di PPBJ ini ada kelompok namanya JBC, Jogja Bird Banding Club, yang khusus untuk kegiatan bird banding ini. Nah, apa itu bird banding? Bird banding itu hanya salah satu metode untuk penelitian burung. Mungkin teman-teman yang di biologi banyak tahu lah ya, untuk penelitian burung ada banyak metode. Yang ini adalah salah satunya, yang terdiri dari menangkap burung, kemudian ditandai, diproses, setelah itu dilepaskan kembali ke alam. Nah, kegiatan ini harus sangat-sangat mengutamakan animal welfare. Terus kalau awal mulanya dulu ada bird banding itu udah lama banget, sejak ini tahun 1740, menandai burung walet untuk migrasi, menandai sebelum burung itu migrasi. Kemudian peternak alap-alap di luar negeri juga ada yang menandai peliharaannya dengan cincin. Kemudian di Amerika juga ada dengan benang untuk menandai burung. Untuk Indonesia sendiri kegiatan ini masuk tahun 50-an. Ada penandaan burung di Pulau Dua oleh LIPI, kemudian oleh Hogarth, kemudian yang oleh LIPI itu tahun 67 menandai burung yang bermigrasi dengan cincin metal bernomor. Kemudian kegiatan ini sendiri sebenarnya di bawah license Indonesian Bird Banding Scheme
yang terbentuk pada tahun 2006. Skema ini dibentuk agar Indonesia mempunyai skema yang tetap, terstruktur dan jelas untuk memantau jenis burung yang ditandai secara nasional di Indonesia. Jadi IBBS ini terdiri dari 3 lembaga, yaitu LIPI. Kalau LIPI yang menanggung jawabi adalah Ibu Dewi Prawira Dilaga. Kemudian untuk Indonesian Ornithology Union atau IDOU itu oleh Bapak Pramana Yuda. Beliau adalah dosen Atma Jaya, kalau teman-teman pernah mendengar. Kemudian dari KLHK sendiri. Nah, siapa sih yang boleh? Ternyata tidak semua orang boleh ataupun bisa langsung bebas untuk bisa menandai burung itu sendiri. Yang di kami ini setiap bulan mengadakan pelatihan untuk penandaan burung. Jadi yang boleh salah satunya adalah peserta pelatihan yang telah rutin mengikuti kegiatan yang dimonitoring dan progresnya disampaikan ke IBBS atau ke LIPI itu sendiri. Kemudian orang-orang yang mendapatkan rekomendasi dari LIPI atau IBBS, kemudian tentunya mereka yang sudah mendapatkan license. Kalau license itu sendiri tadi Mbak Inggit menanyakan, jadi license itu ada 3 macam. Yang paling tinggi itu license A, dia sudah bisa untuk melakukan kegiatan penandaan burung liar sendiri, membuat tim, dan tentunya dengan izin dari IBBS juga ya. Kemudian license B itu yang masih harus boleh melakukan kegiatan sendiri dan tetap dipantau oleh supervisinya, yang license A. Kemudian kalau yang license C itu belum boleh melakukan kegiatan sendiri, tetap harus dipantau. Nah, untuk saya sendiri ini license-nya masih C atau license yang paling bawah, jadi setiap kegiatan dipantau oleh license A. Kalau yang di Jogja sendiri itu Bapak Pramana Yuda. Jadi semua kegiatan yang dilakukan oleh Jogja Bird Banding Club ini dipantau oleh Bapak Pramana Yuda. Saya pertama kali ikut pelatihan bird banding itu ikut training for trainernya dari LIPI tahun 2010. Kemudian di Jogja sekitar 2011 atau 12 itu mulai ada pelatihan rutin setiap bulan sekali dan mendapatkan license tahun 2015 itu license C, dan sekarang 2020 ini sedang proses ke B. Jadi untuk cara mendapatkannya kita dimonitor oleh supervisi. Jadi nanti untuk diajukan ke IBBS apakah peserta ini sudah layak dan mahir untuk bisa mendapatkan license seperti itu. Kemudian tujuannya itu ada macam-macam ya, ada banyak yang bisa diperoleh. Ada di antaranya bisa mengetahui morfologi burung, kemudian mengetahui jalur terbang atau migrasi burung, kemudian mendata jenis-jenis burung yang sulit diamati, kemudian untuk memantau burung yang sudah ditandai sebelumnya, dan monitoring kegiatan pelepas liaran. Untuk morfologi bagian burung, kalau kita mengamati burung liar di hutan pakai binokuler itu kan hanya terbatas yang kita lihat, atau ketika kita motret ya hanya terbatas apa yang kita foto. Sedangkan kalau penandaan ini kan kita menangkap dan memegang burung itu ya, jadi kita bisa lebih detail mengamati morfologinya dari paruh, sayap, ekor dan semuanya, bahkan mungkin tanda-tanda ada tanda breeding atau umurnya juga. Di sini saya nggak menjelasin detail morfologi ya, mungkin di kuliah udah ada kali ya. Kemudian setelah mengetahui morfologi, kita juga bisa dari kegiatan penandaan burung, kita bisa tahu jalur migrasi burung. Ini ada contohnya, ini sikep madu Asia. Dia ditandai di Jepang oleh Project Hachikuma Project tahun 2012 oleh Keio University. Ini
di website ini teman-teman kalau mau cek lebih lengkapnya. Jadi dia diberi tanda dan diberi satelit tracking GPS menggunakan Argos. Mungkin teman-teman bisa kepo lebih lanjut di websitenya ini. Jadi keempat individu sikep madu Asia ini ditandai untuk mengetahui dia pada tanggal berapa, terbang sampai mana, seperti itu. Jadi dari Jepang di sini. Kemudian ternyata jalur migrasinya dia melewati Asia sini dan masuk ke Indonesia, itu pintunya lewat Sumatera di sini dan ke Jawa. Nah dari sini itu bisa tahu jalur migrasi, ternyata jalur Sulawesi masuknya lewat Nusa Tenggara, seperti itu sih, ada banyak infonya. Kemudian untuk burung pantai atau shorebird ini jalur migrasinya dari penandaan itu kita bisa tahu ternyata burung itu lewat negara mana sih. Ini contohnya, jadi burung itu kita tandain pakai ini bendera warnanya hitam orange. Ini setiap negara punya warnanya masing-masing. Jadi contohnya ini yang ditandai di Pantai Trisik Kulon Progo oleh kami pada bulan Oktober 2012. Di sini ya di Jawa. Terus ternyata setahun berikutnya dia terfoto oleh fotografer burung di daerah Gordo Inlet, Australia. Jadi ketahuan nih jenis burung kedidi leher merah ini ternyata bisa sampai sana jalurnya. Sedangkan kalau burung ini, kalau dari peta ini dia redneck stin ya. Jadi dia dari ini di sini daerah Siberia, Rusia, atas Alaska. Jadi ternyata burung kecil ini dia bermigrasinya ribuan kilometer itu lewat ke Pantai Trisik, kemudian terfoto di Australia seperti itu. Kemudian karena kita menggunakan alat untuk menjebak burung, kalau yang kita pakai ini namanya misnet atau jala kaput, jadi kita bisa mendata jenis-jenis burung semak atau pemalu. Jadi ketika kita pengamatan burung biasa, yang kita lihat ya hanya burung-burung yang sering muncul. Untuk burung semak kan biasanya kita hanya mendengar suaranya, tapi wujudnya tidak tampak ya. Jadi dengan kita pasang jaring, kita bisa mendata burung-burung tersebut. Kemudian untuk mengetahui masa berbiak, nah kegiatan penandaan burung ini di suatu tempat kita tidak boleh hanya satu kali, tapi memang harus rutin. Jadi kita bisa memantau kondisi burung di suatu tempat itu. Misalnya ini burung wiwik uncuing ya, ditandai di Pantai Trisik itu sekitar Januari 2012. Nah, ketika kita melakukan kegiatan di Mei 2012, burung ini tertangkap kembali dan diketahui ada bertelur. Jadi kita bisa tahu ternyata burung ini masa berbiaknya sekitar bulan Mei seperti itu. Kemudian penandaan burung itu juga bisa untuk memantau monitoring pelepasliaran elang. Jadi sebelum dilepasliarkan, elang akan kita tandai baik dengan ini namanya wing marker atau dengan cincin. Jadi ini bisa membedakan burung yang asli liar di situ dengan burung yang kita lepaskan seperti itu. Nah, tahapannya bird banding itu seperti apa sih? Nah, ini yang pertama yang paling penting, kita harus survei lokasi. Jadi kita tentukan mana nih lokasi yang tepat, di mana burung itu berkumpul, kapan waktunya, mungkin pagi atau sore, terus arah terbangnya. Jadi tidak hanya kapan dan di mana, tapi juga detail arah terbangnya. Jadi ketika kita masang jaring untuk menghalangi burung itu bisa pas memotong lintasan burung itu. Nah, kalau untuk metode penangkapan sendiri itu ada beberapa macam. Ini nggak ngajarin nangkap burung ya. Ini ada Canon net, jadi dia menggunakan mesiu, tapi kalau di Indonesia sendiri sepertinya ini sulit karena kalau mesiu itu harus izin Kemenkumham mungkin ya. Kemudian ada drop trap, jadi ini yang
dipancing pakai umpan, terus nanti ini ditarik kayunya. Kemudian ada bubu atau walk-in trap, jadi menjebak burung itu untuk masuk. Terus ada ngobor ini juga. Jadi malam hari dengan senter mencari burung dan kemudian dijaring. Nah ini club net itu memancing burung, terus nanti netnya ditutup ketika ada burung yang masuk. Nah kalau yang kita lakukan ini metodenya pakai jala kabut seperti ini, pakai jaring. Kemudian untuk penandaan burung sendiri juga ada macam-macam. Ini yang pertama ada yang di kaki atau di tarsusnya, ada yang di tibianya juga. Nah ini bendera warna ya. Nah tadi untuk burung bermigrasi. Terus ada juga ini cincin warna yang dikhususkan untuk peneliti. Jadi dia untuk kegiatan penelitian itu sendiri, misalnya temanya mau mengetahui berapa jumlah burung A di suatu tempat, jadi dia setiap burung yang tertangkap dia kasih warna yang berbeda-beda. Jadi nanti bisa ketahuan jumlahnya, jenisnya seperti itu. Terus untuk burung angsa ini di leher, karena kakinya pendek ya, jadi tidak memungkinkan untuk di kaki, jadi di leher. Tapi kalau di Indonesia sendiri sepertinya belum ada, belum pernah. Patagium atau sayap ini tadi seperti di elang, kalau ini di burung cikalang. Kemudian yang tadi itu penandaan yang manual ya, yang sudah berteknologi tinggi dengan satelit itu seperti ini, ditandai pakai transmitter di punggung. Nah kalau yang kita lakukan seperti ini, kita menandai dengan cincin logam, atau untuk burung bermigrasi tadi kita pakai bendera warna. Jadi cincin logam ini kita dapat dari LIPI, semua alat-alat ini kita peroleh dari LIPI, dan di cincin ini ada nomornya, jadi semua cincin tidak ada yang punya nomor yang sama. Ukurannya pun berbeda-beda tergantung dengan jenis burung yang kita peroleh. Nah ini tahapan untuk menandai burung. Yang pertama itu memasang jaring ya. Kalau ini yang kita lakukan adalah di sawah, ini di area Pantai Trisik. Kebetulan di sini sudah pas dulu kita survei, ketika malam hari dijadikan area tidur untuk burung-burung bermigrasi seperti kedidi, trindle semak, seperti itu. Jadi ketika sore kita pasang, kemudian kita menangkap burung itu malam hari karena mereka istirahat di malam hari, jadi lebih mudah untuk ditangkap ketika malam hari. Kemudian setelah kita setelah ada burung yang masuk ke jaring, ini ada proses ekstraksi atau pelepas liaran. Nah ini sangat membutuhkan kejelian dan harus cepat, karena ini meminimalisir juga burung ini stres ya, karena ketika dia masuk jaring itu pun sudah pasti stres. Jadi ini butuh pelatihan, makanya peserta bird banding ini harus rutin latihan sebulan sekali supaya mereka semakin mahir untuk setiap proses penandaan burungnya. Kemudian burung yang kita tangkap itu yang sudah kita ekstrak, kita bawa ke namanya banding station. Jadi ada satu lokasi tetap untuk kita berkumpul dan memproses burung tersebut. Nah ini jika kita dapat banyak burung, ini diantri seperti ini. Jadi burungnya dimasukkan di kantong untuk antri diproses. Ini beberapa alatnya, ini cincinnya. Kalau yang ini bendera warna hanya digunakan untuk burung shortbird yang bermigrasi. Kemudian ini ada timbangan, penggaris, kaliper. Nah ini tangnya juga tang khusus. Di tangnya ini ada lubang-lubangnya. Ini sesuai dengan kaki burung. Kalau burungnya kecil ya kita pakai tang yang paling ujung. Semakin besar untuk menutup cincinnya pakai yang ini paling yang belakang ini. Nah ini kita timbang dulu burungnya. Kemudian kita ambil dari kantong. Nah, ini ada cara untuk handling burung ya, seperti ini. Jadi burung dijepitkan di antara jari telunjuk dan jari tengah, atau kita pegang di tibianya supaya tidak patah kakinya. Mungkin teman-teman kalau ada praktikum
yang harus memegang burung, mungkin bisa seperti ini cara memegang yang aman dan dan meminimalisir burung stres. Kalau kita tenang ketika memegang burung seperti ini, burungnya juga akan tenang. Nah, sebelum kita proses ukur yang lain, kita identifikasi dulu. Ada beberapa field guide sih yang kita gunakan, tidak hanya satu, karena kalau kita tahu sendiri kalau di burung makinan, di buku makinan itu ada beberapa burung yang tidak sesuai gambarnya. Jadi harus kita pastikan, karena itu kalau syarat ikut kegiatan pelatihan ini biasanya dia sudah bird watcher karena membutuhkan keahlian untuk identifikasi yang lebih ya. Karena ketika burung itu ditangkap di tangan itu kadang berbeda sekali dengan ketika kita teropong pakai binokuler. Apalagi kalau dia bulunya masih bulu muda, belum sempurna, itu kadang bahkan bisa bingung antara jenis satu dengan jenis yang lain. Jadi benar-benar harus detail untuk mengident. Kemudian ini kita ukur kakinya, bagian tarsusnya untuk memastikan cincin ukuran mana sih yang pas untuk si burung itu, apakah kecil, sedang, besar, seperti itu. Kemudian ini kita pasang cincinnya seperti ini, jadi penggunaan tangnya. Nah, ini ada tang satu lagi, ini namanya tang pembuka. Jadi kalau overlap atau kita terlalu keras menekan tangnya tadi, itu kan bisa overlap, atau terlalu sempit jadi kita buka lagi dengan tang. Makanya ini kadang bisa berdarah juga. Jadi ini alat yang sangat-sangat jangan sampai ini digunakan. Makanya harus sering ada ikut pelatihan supaya lebih mahir, jadi tidak sampai ada kejadian lengah seperti ini. Kemudian kita morfometrik atau kita ukur, ini sesuai dengan tujuan kita ya. Kalau untuk kegiatan pelatihan kita pakainya, kita ukur ini kepala atau head bill, jadi dari paruh sampai belakang kepala. Kemudian kita ukur sayapnya, ini dari skapula atau pundak sampai ujung sayap yang terpanjang. Kemudian ekor, ini dari titik tumbuh ekornya sampai ujung ekor yang terpanjang kita ukur. Ini untuk membedakan individu satu dengan yang lainnya. Kemudian kita cek juga jenis kelamin burung. Kondisi burung salah satunya jenis kelamin yang pertama. Nah, ini kalau untuk burung yang dimorfis ya, dimorfis itu kan jantan betina bisa kelihatan jelas ya perbedaannya. Tapi untuk yang monomorfik itu, yang jantan betina tidak kelihatan, itu kita pakai ekstra ukur dari paruhnya. Jadi kita nggak hanya panjang kepala, ekor sama sayap, tapi juga paruhnya. Jadi ini yang atas ini betina, yang bawah ini jantan. Betina tuh biasanya paruhnya lebih tebal dan besar, yang jantan lebih tipis. Terus ini juga kalau beberapa jenis burung yang monomorfik itu paruhnya lebih kehitam-hitaman untuk jenis yang jantan, karena kalau tidak salah itu pernah membaca kalau untuk yang jantan itu ada hormon yang bisa membuat dia lebih hitam. Itu, tapi ini tidak berlaku untuk semua jenis jantan betina juga. Jadi kadang kita kesulitan membedakan. Kalau memang tidak bisa dibedakan jenis kelaminnya juga tidak apa-apa. Biasanya kita ambil bulunya untuk dianalisis DNA-nya nantinya di lab. Nah, ini untuk kondisi burung kita cek juga, namanya istilahnya broad patch atau bagian broad ini kita tiup untuk tahu ini kalau dia sedang mengeram, ini ada motif kerut-kerut di perutnya dan ini bersih, bahwa tanda dia kadang ada yang copot sendiri atau memang sengaja dibersihkan oleh si burung untuk mengoptimalkan proses pengeraman. Seperti itu, jadi kita bisa tahu beberapa jenis burung, kapan sih dia bereproduksi. Kemudian penggantian bulu atau peluruhan bulu, kita juga ukur dari bulu primernya, 10 bulu primer atau bulu yang terluar ini 10, 1, 2, 3, 4, sampai 10. Kita cek umurnya, ini kalau bulu yang lama ketahuan kalau dia rusak.
terus nanti kita identifikasi apakah dia bulu pin atau sudah tumbuh ke arah bulu baru. Jadi ada kode-kode nomornya ini nanti. Ini bisa untuk mengetahui umur burung. Kebanyakan kalau burungnya bulu lama semua dan jelek itu dia bulu masih tahun pertama seperti itu atau individu muda. Dan penggantian bulu ini tidak bakal barengan juga dengan reproduksi karena masing-masing membutuhkan mengeluarkan energi yang besar. Jadi ketika burung itu sedang mengalami penggantian bulu atau molting istilahnya, berarti ini bukan masa burung itu untuk bereproduksi seperti itu. Kemudian dari umur kita bisa mengidentifikasi nih, ada mulai dari biasanya kita bukan umur tahun ya, tapi kita pakai istilah juvenile untuk yang muda, kemudian immature untuk yang sudah bulunya bagus, bulu mudanya sudah nggak ada tapi memang belum sempurna, atau yang sudah dewasa kita sebut adult. Jadi kita hanya kategorikan itu. Untuk burung-burung yang muda ini kadang kita sulit membedakan, terutama untuk bondol Peking, bondol Jawa, bondol haji itu bahkan mudanya itu mirip sekali, tapi bisa kita lihat dari bulu yang ada di dalam perut dalamnya ini ada motif-motifnya. Tidak, kalau ada motifnya itu berarti motif untuk bondol Peking seperti itu. Kalau polos itu bondol Jawa seperti itu. Kemudian untuk datasheet-nya ini seperti ini contohnya. Pengukuran dan pencatatan memang disesuaikan dengan tujuan. Dapat juga kita tambahkan sampel darah seperti ini. Ini untuk jenis elang, kita ambil sampel darahnya untuk tahu DNA, jenis kelamin, dan rasnya juga. Selain itu juga bisa diamati penyakit ataupun kutunya, diidentifikasi jenis kutunya. Biasanya kalau pengambilan sampel darah ini kita dibantu oleh teman-teman dari kedokteran hewan. Kemudian mereka kemarin juga sempat selain menandai burung dan mengukur juga mengident kutu pada burung juga. Ini ya, jadi ini ada namanya, siapa yang memproses, kemudian ini nomornya, jadi ini nomornya beda-beda, kemudian dia retrap atau tidak, ini nama ilmiahnya, spesies numbernya kita mengacu pada daftar burung Indonesia. Jadi di buku itu semua burung di Indonesia ada nomornya masing-masing, jadi kita pakai nomor dari itu. Kemudian ini umur, ini adult, seperti itu tadi juvenile, immature. How age itu kita dari mengidentifikasi umurnya dari mana, dari bulu atau dari misalnya paruh. Beberapa individu yang masih juvenile itu paruhnya ada gap atau tanda kuning, warna kuningnya di paruhnya. Kemudian jenis kelamin jika tidak diketahui. Terus ada tanggal. Metode itu kita pakai jaring, jadi metodenya 03. Status 13 itu kalau burungnya udah rilis dan hidup. Kemudian ini ada berat, head bill, wing length, tail length, growth patch, seperti itu, molting score. Seperti itu. Kemudian setelah selesai semua data, kita pastikan sudah terisi, kita foto. Kita foto semua bagian-bagian dan bagian penting penciri khusus. Misal ketika juvenile ada bill gap-nya di paruh, ya kita foto bagian paruhnya seperti itu. Sebelum foto kita foto dulu untuk pembatas, ini nomor cincinnya. Terus kita lepaskan kembali ke alam. Melepasnya juga nggak langsung dilepas, tapi ditaruh di tangan biar burung itu sendiri yang terbang. Seperti itu. Nah, catatan penting nih, proses ini harus dilakukan cepat dan seefisien mungkin untuk menghindari burung yang stres dan semakin stres. Jika burung yang lemas, itu prosesnya bisa dihentikan. Atau langsung dilepaskan. Nah, ini untuk penanganan burung madu ya, untuk jenis burung Nectarinidae itu rentan sekali stres. Ini biasanya kita menyediakan air gula. Jadi ketika dalam proses
itu kita selingi dia diminumi air gula. Ada beberapa contoh penelitian metode bird banding yang saya dapat. Ini saya foto dari buku Birding Asia seperti ini ya. Jadi burung ini penemuannya hanya sedikit beberapa kali lewat spesimen dan hanya diketahui beberapa kali. Jadi pakai metode bird banding atau jala kabut dan ditandai ini untuk mengidentifikasi lebih detail seperti apa sih burung itu, paruh, sayap, bulu, dan lain-lainnya. Kemudian dari kegiatan bird banding ternyata ada penemuan baru untuk burung yang di Thailand seperti ini, first record. Terus juga bisa untuk keanekaragaman jenis ini di Rusia seperti itu. Ini mungkin ada sedikit video, tapi bukan di Indonesia ya, di Rocky Mountain. Untuk gambaran teman-teman. Ini contohnya pakai boneka ya untuk memperagakan bagaimana burung itu masuk dan kemudian diekstraksi. Nah, ini cara megangnya. Kemudian dimasukkan ke kantong. Ini yang antri untuk diproses. Nah, ini cara handling burungnya ya. Ini jenang ini. Ya, bermigrasi. Jadi lemaknya ini untuk dia bakar ini juga. Bangnya kayak pipa, jadi bang cita. Ini ada burungnya, handlingnya seperti itu. Ya, ini tadi ya. Jadi kegiatan ini mengingatkan kembali ke teman-teman bahwa ini jangan teman-teman lakukan sendiri di rumah tanpa pengawasan atau tanpa ahli. Jangan kan kita tahu ya kalau jaring itu sebenarnya dijual bebas ada, tapi itu tidak sesuai dengan standar karena itu bisa melukai burung. Dan kalau kita beli alat jaring misalnya di toko jaring, kita kan juga secara tidak langsung kita juga mendukung usaha di bidang perburuan burung. Jadi memang kegiatan ini harus hati-hati, ada supervisinya karena juga melibatkan satwa, animal welfare-nya harus dijunjung tinggi. Semoga itu aja sih, semoga bermanfaat. Apabila ada yang kurang atau ada yang salah, mohon maaf. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan. Ini udah ada satu pertanyaan ini dari Ragil. Katanya, Mbak Sita, kalau buat latihan pencincinan burung tuh biasanya pakai jenis burung apa aja sih? Kalau latihan itu kita ya langsung latihannya di lokasi ada burung liarnya, karena ini kan penandaan burung liar ya. Kalau di Jogja sendiri ada beberapa lokasi yang sudah kita gunakan untuk pelatihan. Untuk burung gunung itu kita di Merapi ya, TNGM, kita rutin di sana. Kemudian burung yang urban itu kita di Lembah UGM. Dan burung yang dataran rendah atau pantai itu kita di Pantai Trisik.
Cuman untuk yang TNGM ini karena sejak statusnya yang meningkat itu, kita alihkan lokasi yang lain itu di Menoreh, itu pegunungan juga tapi memang karakteristiknya berbeda, jadi burungnya juga berbeda, itu di Jatimulyo. Kemudian yang tengah-tengah itu belum tengah juga sih ya, kita di WRC itu untuk burung kebun dan semak. Kemudian yang di dataran rendah masih yang Pantai Trisik kita masih rutin, jadi setiap sebulan sekali kita muter ke lokasi yang ada itu untuk memonitoring juga. Jadi ya kita menangkap burung yang memang ada di situ, di hutan atau di kebun yang ada di situ atau di sawah. Seperti itu. Kalau adanya bondol ya kita proses, kita latihan pakai bondol. Kalau ada burung madu yang ketangkap itu, jadi kita nggak beli burung untuk latihan ya, kita semuanya ini burung liar. Seperti itu sih. Ada tambahan pertanyaan? Mungkin melanjutin sedikit Mbak, tadi rutinnya melakukan pengamatan atau bird banding ini rutinnya seberapa rutin Bapak tiap minggu? Sehingga buat teman-teman yang baru mau nih nanti kalau mau gabung gitu tiap minggu atau tiap bulan kira-kira? Kalau untuk pelatihan sendiri sebulan sekali, biasanya setiap minggu pertama. Cuman karena kita sedang from home semua ya, jadi libur dulu ini. Nah kurang tahu ya. Berarti kalau mau join langsung join ke PPBJ aja ya? Ya biasanya diumumkan di IG-nya sih, ppbj.jogja apa ya? Atau bisa tanya ke Anjar. Anjar. Ini ada pertanyaan lagi Mbak Sita dari Mas Agus. Kalau misalkan lagi pengamatan terus kita ngelihat ada burung bertanda, lapor ke siapa Mbak? Oh ya, di Facebook itu ada grup Indonesian Bird and Ringing. Jadi teman-teman yang biasanya yang menemukan motret atau pengamatan manual itu biasanya dilaporkan ke sana, atau kalau mengenal salah satu dari yang berlicense bisa dikontak juga, misalnya Pak Pram atau Mbak Francisca Noni atau Bu Dewi langsung, seperti itu. Atau teman-teman anggota bird banding juga nanti bisa dibantu untuk melaporkannya, seperti itu. Kalau kegiatan ini yang rutin itu ada di Bogor, di Jogja, dan di Surabaya, seperti itu. Oke. Teman-teman ada lagi yang mau tanya-tanya? Oh ada lagi nih dari Mas Taufik. Mbak Sita, kalau misalkan mau penelitian untuk mengetahui pola pergerakan atau migrasi yang pakai chip yang ada GPS-nya tadi, itu cara mendapatkan alat atau izinnya dari mana Mbak? Biasanya kalau untuk kegiatan penandaan kan ada aturannya ya, itu biasanya menghubungi LIPI atau ke Bu Dewi, tapi untuk mendapatkan alat seperti itu biasanya sepertinya mahal ya, tidak semua orang bisa dengan mudah. Jadi biasanya bersuratnya ke LIPI sih, nanti memang itu terkait juga ke KLHK juga. Terus dulu pas ketika dosen saya mendatangkan transmitter itu juga harus ada izin dari Kementerian selain KLHK apa yang seperti intelijen itu, apa namanya, aduh lupa. Iya. Ya karena kan kalau kita pakai transmitter, kalau disalahgunakan ke orang atau ke mobil atau untuk memata-matai orang itu kan makanya harus ada persetujuan dari pihak yang selain dari kehutanan maupun LIPI, seperti itu. Mbak, kalau kita mengajukan, bukan kita, berarti orang yang punya license mengajukan ke LIPI untuk minta cincin ya, terutama yang tadi ada kodenya, tuh bisa berapa banyak Mbak? Biasanya kan kita sebelum mengajukan itu ada proposal penelitiannya ya, mau meneliti apa, di mana, dan berapa targetnya. Jadi kita sampaikan targetnya berapa dengan data-data bahwa di lokasi itu kita harus udah tahu nih ada burungnya jenis apa dan populasinya perkiraan seberapa banyak dan durasi penelitian kita berapa lama. Ya kita bisa
mengajukannya seperti itu. Jadi kita harus punya data dasar dulu lokasi itu. Nggak bisa langsung minta 100, 200 seperti itu. Jadi proposalnya diperjelas. Oke. Terus ketika kita sudah bird banding, kita dapat data itu wajib kita laporkan lagi berarti ke LIPI ya? Iya, harus dilaporkan. Kita terbuka Mbak datanya, semua orang lihat, ada situsnya gitu atau tertutup? Selama ini sih tertutup datanya, hanya beberapa yang bisa mengakses. Jadi teman-teman yang pelatihan pun tidak semuanya bisa mengakses ya, hanya ketika memang kita ada kesepakatan kita mau akses data itu untuk dianalisis misalnya, ya kita akan share dengan teman-teman yang terlibat untuk analisis data seperti itu. Mungkin setahu saya belum banyak analisis data terkait bird banding ini di Indonesia. Jadi kalau teman-teman mau analisis sebenarnya terbuka luas, seperti mungkin ada magang ke LIPI, nanti bisa mengajukan untuk analisis data penandaan ini. Itu kan bisa banyak banget tuh, struktur umur bisa, terus reproduksi, waktu reproduksi, ada banyak lah yang bisa dianalisis dari banyak data yang ada di sana. Seperti itu sih. Oke. Berarti kalau mau ke LIPI, kontak Bu Dewi yang tadi Mbak Sita sudah bilang ya berarti ya. Atau bisa lewat Pak Pram kalau di Jogja juga bisa. Mungkin nanti dipermudah. Oke. Monggo silakan Bu Nurul, Pak Agung, ini ada Bu Listi nih. Halo Bu Listi. Sebentar. Assalamualaikum. Salam Ibu. Wah, terima kasih Mbak Sita, Mbak Inggit, Bu Nurul, bagus sekali sharing ilmunya. Juga kepada mahasiswa harus lebih semangat belajar ya. Jadi tadi Mbak Sita sudah menawarkan bisa belajar juga ke LIPI, Mbak Sita. Jadi kami akan ada program kerja praktek, semoga nanti ada yang berminat ke sana, Mbak Sita. Terima kasih sekali Mbak Sita, sharing ilmunya sangat bermanfaat. Ya, sama-sama Bu. Oh iya, data yang belum dianalisis juga ada ini yang sampel dulu untuk DNA itu juga masih disimpan di tempatnya Pak Pram. Itu juga karena kalau untuk analisis DNA kan butuh reagen ya, itu kan tidak murah ya sepertinya. Jadi dari kami ya masih kita simpan, kecuali untuk beberapa jenis khusus misalnya elang yang memang harus keluar hasilnya untuk kebutuhan pelepas liaran, ya langsung dianalisis oleh Pak Pram sih. Nah itu juga kalau memang ada teman-teman yang tertarik juga bisa tuh dianalisis. Cuman ya memang sepertinya butuh funding juga ya. Itu sih. Oke. Mungkin Bu Listi, monggo kalau mau bertanya Bu Nurul atau teman-teman yang lain, Pak Agung. Ya, memang sangat menarik ya. Jadi kita melihat bahwa dengan adanya peningkatan polusi ya sebelum pandemi ya, itu peningkatan polusi itu kita jadi jarang mendengar suara burung di siang hari. Kalau pagi emang burung pas ini ya cari makan. Hal ini mungkin berbeda dengan negara-negara yang memang sangat terkontrol polusinya, sehingga kegiatan di dalam mengidentifikasi kemudian menghitung populasinya ini sangat penting. Pertanyaan saya Mbak, apakah untuk Mbak Sita apakah kita punya atau Indonesia punya data populasi burung di setiap provinsi? Mungkin kan kita tahu bahwa Jawa Tengah dengan Jawa Barat atau yang ekstrim Papua itu kan pasti berbeda. Kalau contohnya misalnya di US ya, di Amerika itu kan setiap kota bahkan itu mempunyai burung kebanggaan gitu ya. Jadi ada state of bird, state of flower gitu ya. Jadi kalau seperti itu kan jadi ada rasa memilikinya tinggi ya. Namanya Indonesia untuk per provinsi belum. Maaf ini tutur saya ikutan.
Nah, begitu Mbak Sita, pertanyaan saya, apakah setiap provinsi sudah punya data keanekaragaman burung, kemudian jumlah populasinya? Karena dengan data seperti itu, maka kita akan tahu naik turunnya populasi. Terima kasih Mbak Sita. Ya Bu, terima kasih. Kalau data populasi, kalau mungkin dari LIPI punya database-nya ya Bu. Kalau saya kurang tahu detailnya, tapi kalau untuk data persebaran burung itu teman-teman dari Burungnesia itu sedang menyusun. Jadi itu aplikasi untuk teman-teman pengamat burung. Jadi teman-teman yang ada di seluruh Indonesia itu ketika mengamati burung, datanya bisa diinput langsung ke aplikasi tersebut, Burungnesia. Jadi timnya itu sekarang sedang mengerjakan kompilasi data seluruh burung yang ada di Indonesia dan dianalisis dengan Maxen, jadi bisa tahu persebarannya per satu jenis burung itu dapat ditemukan di wilayah mana saja, dan outputnya, produknya itu ada dalam bentuk atlas burung Indonesia. Nah, itu sedang dikerjakan teman-teman bulan ini, semoga segera bisa launching untuk atlas burung Indonesianya tahun ini sih, insya Allah target dari teman-teman. Seperti itu kalau data yang sudah terkumpul, yang saya tahu seperti itu sih Bu. Bagus, terima kasih Mbak Sita. Inggit? Ya, Mbak Sita, saya ada satu pertanyaan ini. Kalau misalkan nih ada saya gitu ya, atau teman-teman mahasiswa pengen punya pengalaman gitu buat latihan sampai pengen punya license kayak Mbak Sita ini, dari mulai startnya berarti kan saya harus rutin nih ikut yang tiap bulan, at least yang di Jogja kan ya. Nah, terus sampai harus seperti apa supaya saya bisa. Tadi saya sempat sekilas mendengar berarti saya harus dapat rekomendasi dari yang mungkin license-nya lebih tinggi, kurang lebih seperti itu ya Mbak, kalau nggak salah. Baru nanti bisa mengajukan. Ada lagi Mbak mungkin tes gitu di LIPI, ujiannya, atau bacarkah untuk dapat license itu Mbak Sita? Sejauh ini nggak ada ujiannya sih, hanya dengan mengikuti setiap pelatihan. Tapi kan karena masing-masing pelatihan itu beda-beda ya, kadang kita dapat burung banyak, kadang sedikit, itu pengaruh musim juga kan, ketika musim hujan kita juga dapatnya sedikit, terus ketika pesertanya banyak juga kan nanti satu orang paling cuman bisa satu burung, seperti itu kalau dapatnya sedikit. Jadi ya memang ini harus diikuti rutin dan terus menerus. Ada juga yang udah ikut rutin tapi tiba-tiba nggak ikut lagi. Itu kan ketika harus ikut, dia kan harus membiasakan diri lagi kan. Jadi mulai lagi dari nol, seperti itu. Memang butuh ketelatenan untuk ikut kegiatan ini sih. Harus telaten banget ya. Soalnya harus ada track record ngumpulin data sebanyak-banyaknya, sudah berapa banyak banding, pengalamannya juga kan dilihat dari situ kurang lebih ya. Iya. Atau kalau misalnya dulu kalau di Taman Nasional Alas Purwo itu memang membutuhkan data dengan metode bird banding kan untuk mendata burung semak. Itu juga bisa mengajukan surat ke LIPI. Jadi nanti dari LIPI akan mengirimkan tim yang bisa untuk melakukan kegiatan bird banding di sana dan sekaligus melatih staff-staffnya ketika pengambilan data itu. Jadi staffnya juga sekalian latihan, sekalian ngambil data. Di Kalimantan juga ada salah satu perusahaan di sana yang mengajukan ke LIPI untuk pendataan burung dengan metode bird banding seperti itu. Jadi yang dikirim nanti tim yang memang sudah berlicense seperti itu. Monggo silakan Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan dari Pak Agung nih Mbak Sita. Pak Agung pernah beberapa kali melihat elang. Kayaknya elang bido terbang di atas desanya di Imogiri. Jumlahnya pernah sampai 6. Tapi biasanya yang teramati cuma 2. Sebetulnya mereka bersarang di mana ya Mbak? Kok sering terlihat di daerah Imogiri Mbak Sita?
Ya, kalau elang sendiri kan memang jangkauannya luas ya, home range-nya. Jadi bisa saja dia mungkin di belahan Gunung Kidul bukit yang sepi yang lain. Tapi kalau yang jumlahnya bisa sampai 6 itu kalau emang individu, kan kalau elang itu ada musim migrasi ya. Mungkin bisa lebih diamati lagi ketika itu musim migrasi mulainya sekitar Agustus ya, ketika belahan bumi utara itu sedang dingin, jadi burungan bermigrasi nih ke sini sekitar awal Agustus itu baru mulai sedikit. September, Oktober, November itu banyak. Nah, itu kemungkinan burung yang besar seukuran elang ular bido itu bisa juga sikep madu Asia, ya lebih kecil sih daripada elang ular bido, tapi bisa saja itu burung-burung bermigrasi yang mereka terbang kalau dari Jawa sini mereka ke Nusa Tenggara ya arahnya untuk menghabiskan musim panas di sini. Nanti ketika bulan Januari Februari itu mereka terbangnya biasanya ke arah barat lagi, kembali ke negaranya. Jadi mungkin kalau Imogiri sih saya juga pernah pengamatan di sana, itu ada beberapa jenis burung migrasi yang ada di sana. Seperti itu sih. Monggo, ada lagi yang ingin bertanya? Bu Nurul? Ya, terima kasih atas kesempatannya Bu Inggit, Mbak Sita. Ya Allah, luar biasa ya. Materinya bagus sekali dan saya itu merasa keren begitu ada pencincinan burung ya, dan itu dilakukan oleh wanita yang biasanya burung itu kan identiknya dengan laki-laki. Strong ya Mbak Sita. Tapi memang ternyata suaminya juga pengamat burung ini, jadi cocok ya. Oke Mbak Sita, ini agak out of topic. Pertanyaan pertama saya, dengan adanya perubahan iklim ini, apakah pola migrasi burung terutama yang mampir atau singgah di Jogja itu juga ada tren perubahan Mbak Sita? Kemudian yang kedua, misalnya nanti sudah mendapatkan lisensi, apakah lisensi itu ada waktunya atau misalnya ada ini lisensi sudah harus dicabut nih, misalnya SIM gitu ya, kalau misalnya kita melakukan pelanggaran kemudian dicabut, itu bagaimana Mbak Sita? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Kalau untuk pengaruh perubahan iklim terhadap migrasi, sepertinya kalau misalnya di daerah yang dingin itu lebih cepat panas, ya waktunya sih mungkin lebih cepat mereka datang ke sini. Kalau untuk jumlahnya, kalau kita pengamatan, maksudnya kalau di Jogja sendiri memang belum pernah ada teman-teman yang khusus menulis tentang itu ya. Jadi hanya berdasarkan teman-teman rutinitas dalam pengamatan. Sejauh ini masih sama sih, yang paling berpengaruh itu ketika malah 2000 berapa ya, yang kebakaran besar di Sumatera, itu burung tidak sampai ke sini, dia hanya stay di Sumatera bagian utara dan Malaysia. Jadi karena ada asap dan kebakaran yang hebat, jadi migrasinya tidak sampai ke sini. Terus untuk license itu ya ada durasinya sekitar berapa ya? 4 tahun kalau nggak salah. Jadi nanti diperbarui, terus sebenarnya dicek juga keaktifan teman-teman yang berlicense. Kalau dia sudah lama, ya nanti ada semacam disurati dari LIPI bahwa jika tidak aktif melakukan kegiatan lagi, nanti lisensinya akan dicabut, seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Sita penjelasannya. Bagaimana Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian? Ini mumpung yang punya license masih di sini. Mbak Sita, kita mau naik license kapan Mbak Sita? Ini udah dari 2015 tadi ya. Ini udah 2020 udah disurati LIPI belum Mbak Sita? Dulu pernah kan, karena dulu saya sempat off hampir setahun, itu
Jadi kegiatan penandaan burung di Jogja kan mandek ya, karena dulu yang berlisensi sebenarnya ada 4, tinggal saya seorang diri, jadi saya merasa aduh kenapa udah pergi. Akhirnya sempat mandek dan disurati, terus kita mengadakan rapat semacam itu, berkoordinasi lah, jadi mau membuat kegiatan ini rutin kembali seperti itu. Jadi akhirnya nggak jadi dicabut lisensinya. Terus sekarang kemarin udah diminta untuk proses pengajuan ke lisensi B, jadi saya harus menyiapkan data burung apa saja dan berapa jumlahnya yang kemarin sudah saya cincin, tapi ya masih dalam proses sih, seperti itu. Berapa Mbak? Berapa kalau untuk naik license B? Berapa? Enggak, ini juga sih karena mereka juga mengamati saya, karena di Jogja itu kan ketika pelepas liaran elang itu juga ada penandaan pencincinan elang, terus ketika di Jogja juga ada pencincinan burung bermigrasi, shortbird burung pantai. Jadi ada banyak variasi famili burung yang sudah saya cincin seperti itu. Jadi tidak hanya jenisnya tapi juga tidak hanya jumlahnya tapi juga dilihat jenisnya. Kalau peraturannya sejauh ini belum ada detail. Kalau di luar negeri sepertinya di Australia misalnya itu sudah jelas ya berapa ratus burung, genus, family seperti itu. Kalau di sini ya seperti itu sih, masih sebatas rekomendasi, sama kita merekap data dan kita rutin melakukan kegiatan seperti itu sih. Oke. Wah seru juga ya. Mau tanya lagi boleh? Boleh Bu, silakan Bu. Terima kasih Mbak Sita. Apakah sudah ada program kegiatan yang untuk mengedukasi masyarakat? Jadi masyarakat itu paham bahwa elang itu harus kita jaga, kemudian juga menekan atau meminimaliskan penjualan burung-burung yang sering kita lihat dari satu daerah ke daerah lain. Nah ini apakah sudah ada sampai ke sana, sehingga kita berharap bahwa elang kita itu masih sangat betah di Indonesia ya, artinya kita sampai anak cucu kita masih bisa melihat elang itu, bukan seperti ceritanya burung Garuda kita yang imajiner dan kita nggak pernah melihat ya. Nah, nih, jadi bagaimana supaya pencegahan dari penjualan burung dan mengedukasi masyarakat supaya bisa menjaga kelestarian elang tersebut. Atur nuwun Mbak Sita. Iya, terima kasih Bu. Kalau untuk kegiatan yang terkait perdagangan itu biasanya dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam ya, mereka rutin survei dan melibatkan teman-teman dari kami juga Paguyuban Pengamat Burung Jogja untuk melakukan survei pasar dan edukasi. Tapi kalau dari kami sendiri, teman-teman Paguyuban Pengamat Burung Jogja kan setiap bulan sekali nih kami melakukan kegiatan namanya Jogja Bird Walk, itu yang khusus untuk pengamatan burung. Jadi di situ diharapkan nggak cuma dari anggota kami sendiri yang ikut, tapi anggota itu mengajak teman-teman yang lainnya yang belum paham pengamatan burung seperti itu. Jadi sekaligus untuk mengedukasi. Terus biasanya misalnya ketika kita pengamatan burungnya di desa tertentu, misalnya di desa Jatimulyo atau desa mana, itu kita kan juga melakukan izin nih ke pihak perangkat desa. Biasanya juga kita melakukan semacam edukasi atau sosialisasi terkait kami ini melakukan apa sih dan sebenarnya manfaatnya apa, seperti itu. Kalau yang khusus untuk birdbanding ini sendiri, nah ini mungkin tadi belum saya sampaikan, kan kita menjaring burung ya. Jangan sampai nih kegiatan kita ini malah menginspirasi warga lokal sana ketika ngelihat, ternyata bisa di situ dijaring burung. Atau sebenarnya malah mereka sih yang lebih paham biasanya burungnya banyak di mana daripada kita. Jadi setiap kita melakukan kegiatan, ketika kita berpapasan nih dengan warga, kita usahakan kita sapa dan kita jelaskan bahwa kegiatan kita ini penelitian. Kita bukan berburu untuk kegiatan yang ilegal seperti itu, karena kita juga ada lokasi yang di sawah seperti itu. Nah di sawah otomatis kita juga izin ke pemilik sawah dan bertemu dengan penggarap sawah yang lain seperti itu. Ketika di Jatimulyo kemarin itu kita
juga mengajak kelompok pengamat burung di Jatimulya atau kelompok tani hutan di sana. Kita bikin semacam sosialisasi dulu ke mereka, jangan sampai nanti loh kok di belakang rumah saya ada jaring burung ini, jangan-jangan untuk diburu, seperti itu. Kita juga tidak ingin hal itu terjadi, jadi kita sosialisasi, kita beritahu teman-teman warga sana. Yang menarik itu ketika kita melakukan kegiatan di Taman Nasional Gunung Merapi, jadi kan di sana kan yang melakukan kegiatan pengambilan rumput kan tidak hanya dari warga situ ya. Kalau dari warga situ kita sudah melakukan izin ke perangkat desa setempat. Tapi ternyata malah ada orang yang merumput itu membabat jaring kita karena dikiranya berburu, padahal mereka tahu kalau berburu di kawasan TN itu ilegal. Jadi jaring kita jadi kena getahnya. Jadi antara kita senang mereka itu sadar, orang yang di sekitar kawasan hutan sadar, dan tapi kita sedih karena jaringnya itu kan tidak sembarangan bisa kita peroleh. Seperti itu. Ya, respon masyarakat berarti masih bervariasi ya mereka. Ya, mereka juga paham kalau burung-burung itu tidak sembarangan boleh ditangkap. Tapi satu sisi mungkin cara-cara itu belum tersosialisasi ya. Iya. Terima kasih Mbak Sita, bagus sekali. Baik, Mbak Sita, ini ada yang sudah angkat tangan mau bertanya, monggo Mas Agus. Mau langsung bertanya ini kayaknya. Oke, terima kasih. Ini saya ingin melanjutkan pertanyaannya Bu Listiati tadi tentang edukasi. Waktu tadi menyimak presentasi dari Mbak Sita, kan Mbak Sita memainkan video proses bird banding tadi dari mana ya? Mungkin dari negara lain ya. Nah, di situ saya mengamati tadi kan ketika melakukan proses banding, petugasnya itu melakukan penanganan satwanya itu di depan anak-anak. Nah, berarti kan sebenarnya ada proses apa? Entah mungkin di sana ada program edukasi atau mungkin pendidikan lingkungan. Nah, saya jadi penasaran, apakah kalau misalnya kegiatan bird banding yang biasa dilakukan di Jogja ini bisa juga mengadopsi mekanisme edukasi semacam itu, jadi mungkin mengundang mungkin langsung warga sekitar atau mungkin siswa-siswi dari sekolah terdekat untuk langsung mendapatkan penjelasan seperti yang kita semua dengarkan pada pagi hari ini nih, tentang proses-prosesnya seperti apa, manfaatnya seperti apa, dan sebagainya. Mungkin begitu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Agus. Kalau yang menarik sih edukasi seperti itu. Kalau dari kami sekarang memang masih fokusnya di pelatihan, tapi kami juga beberapa kali melakukan untuk yang khusus di Jatimulya ya. Ketika kita kegiatan di sana, kita selalu mengundang kelompok tani mereka dan beberapa pemuda di sana jadi malamnya kita diskusi tentang seperti materi ini, kemudian paginya mereka juga ikut untuk kegiatan ini. Terus untuk yang di WRC itu Wildlife Rescue Center, kita juga mengajak biasanya volunteernya mereka yang ikut, atau kalau ada tamu jadi kita juga sosialisasi ke mereka seperti itu. Tapi untuk anak-anak sebenarnya belum, hanya kalau misalnya di Jatimulya itu kan di tempat warga, jadi kalau ada anak-anak yang ikut ya kita jelasin, ada anak-anak yang nimbrung. Tapi kalau secara khusus ini belum sih, mungkin bisa tapi karena responnya masih kalau di Indonesia berbeda ya, karena di Jawa itu banyak orang yang memelihara burung. Jadi pernah ketika kita melakukan penandaan burung yang di KM 0 itu untuk khusus migrasi burung layang-layang, itu kan ada anak-anak juga, terus dia excited melihat kegiatan kami dan dia itu mengaku, saya senang burung, saya senang banget bisa mengikuti kegiatan ini, di rumah saya juga punya burung, seperti itu. Jadi dan dia bercerita burung yang macam-macam. Jadi sepertinya minat burung yang masyarakat umum dengan yang kita ini itu berbeda, karena kalau kita kan burung lebih baik di burung liar ya
liar seperti itu. Jadi ya mungkin kalau mau bikin kegiatan ini ya effortnya masih lebih besar untuk memberikan penyadartahuan ke masyarakat seperti itu sih. Tapi memang peluangnya ya bagus. Maaf ya ada anak saya. Ini buat bender kecil ini. Halo Mas Arkan. Ya ini peserta pelatihan rutin juga ini Arkan. Sekalian diedukasi kok ya Mbak ya. Iya, soalnya nggak bisa ditinggal. Jadi diajak terus. Wah, malah. Amin. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi. Ada yang mau? Monggo bisa ada apa? Aplikasi raise hand seperti Mas Agus tadi atau di chat. Tidak, cukup. Soalnya ceritanya udah hampir 1 jam nih Mbak Sita. Tidak terasa. Nggak terasa, betul. Kemarin juga saat kamera trap sama Mas Agus 1,5 jam bahkan kita diskusinya. Oke, sepertinya sudah tidak ada lagi yang ingin penasaran nih bertanya sama Mbak Sita. Nanti kalau mau nanya, boleh ya Mbak Sita ya langsung tanya. Minta kontaknya Mbak Sita untuk mungkin ada yang mau ikut belajar sama Mbak Sita. Ya, silahkan banget kalau mau ikut. Teman Binobio ini mumpung ada Ragil sebagai ketua Binobio, nanti mungkin setelah suasana COVID-19 ini selesai itu bisa ya kita adakan pelatihan mengundang Mbak Sita langsung. Ya, Insya Allah. Mewakili teman-teman di UAD, terutama di Lab Ekologi Sistematika Biologi UAD ini mengucapkan terima kasih banyak atas sharing-sharingnya Mbak Sita. Dari Sama-sama. Saya nggak tahu sama sekali, sekarang jadi tahu. Bahkan mungkin teman-teman di sini ada yang sudah pengen deketin Mbak Sita untuk ikut pelatihan. Bisa. Lagi untuk waktunya. Buat teman-teman juga saya ucapkan terima kasih sudah bergabung, terutama untuk Bapak Ibu dosen Bu Nurul, Bu Listi, Pak Agung. Oh iya, sudah selesai. Sekali lagi mohon maaf jika ada kesalahan. Nanti kita masih ada banyak sesi-sesi lagi